Jika kita pijit tombol yang ini, motor servo yang ini akan bergerak. Jika kita tekan joystick ini, motor servo ini juga akan bergerak. Jika kita tekan tombol yang ke bawah, motor servo yang kedua nanti akan bergerak. Jika kita tekan ke kiri, motor servo yang pertama nanti akan bergerak. Jika tekan ke atas, maka motor servo yang kedua akan bergerak. Ingin tahu bagaimana membuat seperti ini? Ayo yuk, kita bahas. Halo guys, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya mau sharing bagaimana kita bisa menggunakan suatu joystick dan ada dua motor servo yang nanti bisa kita kendalikan. Dua motor servo ini dengan menggunakan joystick ini. Yang pertama kita lihat wiringnya. Di sini menggunakan dua buah motor servo. Di sini motor servo yang pertama, nah ini sama seperti pembahasan sebelumnya, masih tetap tersambung. Ya, untuk positif negatif sama positif negatif. Nah kontrolnya karena dia ada dua area yang perlu diberi sinyal. Yang pertama, motor servo pertama yaitu tersambung ke D6 dan motor servo yang kedua tersambung ke D5. Kemudian untuk joystick. Nah, ini kita perlu mengenal dulu untuk joystick ini. Kita lihat data sheet. Joystick ini nah punya beberapa kaki, ini disebut sebagai input analog joystick reference ya. Jadi dia menginput datanya secara analog. Karena secara analog maka kita harus sambungkan ke Arduino yang jalur datanya adalah jalur analog. Nah, jalur analog di Arduino ini adalah yang ini ya. Ada A0, A1 analognya. Kita lihat ya kaki-kakinya di sini ada VCC ya, kemudian ada vertikal. Nah, ini membaca tombol yang pergerakannya di vertikal, ada horizontal, membaca horizontal. Jadi dia bisa bergerak kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Kemudian ada push button ya, push button yang tengah ini. Kemudian ada ground. Nah, untuk membaca tombol dari joystick, nah di sini nanti menggunakan tombol Arduino pin-nya untuk vertikal tersambung ke A0, untuk horizontalnya tersambung ke A1. Digital pin-nya ini pin nomor T, digital pin menggunakan untuk ini bisa kita gunakan digital pin yang kosong. Misalnya tadi kan D5 sama D6 kepake, nah ini kita pakai nanti misalnya D4. Dan untuk nanti kita bisa mendeteksi posisinya, nah di sini ada sinyal yang dikembalikan oleh joystick ini. Nah, nanti dengan perintah namanya analog read. Ya, jadi kalau kita menggunakan tombol kita baca di kita read yang bagian digital, tapi kalau ini menggunakan analog read. Nah, untuk nanti membacanya, arah membacanya seperti top left, berarti kalau joystick ini kita geser nyamping ke kiri atas. Nah, ini nanti kodenya di sini adalah 1023 sampai 1023. Karena ini berupa angka, nah, Anda bisa menggunakan nanti membacanya tepat angkanya atau nilainya misalnya lebih besar dari 700 ya. Nilainya lebih besar dari 700 atau horizontal dan vertikal juga lebih besar dari 700, itu juga bisa. Nanti kita lihat ya. Ya, untuk topnya, nah berarti dia posisi ke atas. Nah, di sini angkanya, jadi kalau 512 dan 1023, jadi horizontalnya mengirim 512, vertikalnya 1023. Ke kanan atas, kanan ya, kanan atas, ya ininya berarti 0, yang bagian horizontalnya, vertikalnya 1023, dan seterusnya. Nah, kode-kode inilah yang nanti kita baca, digunakan untuk mendeteksi arah joystick bergerak, dan nanti outputnya digunakan untuk mengendalikan, misalnya motor servo ke clockwise atau counter clockwise. Ini kita lihat penyambungannya. Nah, ini komponen joystick. Di sini ada VCC, ya tersambung ke VCC. Kemudian ada bagian ground. Nah, ini tersambung ke ground, vertikal, tersambung ke A0, horizontal. Untuk horizontal tersambung ke A1. Ya, jalur datanya, kita lihat di sini. Jalur datanya ini tersambung ke D4. Wiring yang lain untuk LCD pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Untuk tombol juga ya tidak ada perubahan, bisa Anda lihat untuk detailnya. Sekarang kita lihat bagaimana untuk instruksinya untuk membaca data dari
Joystick ini kemudian bisa menggerakkan servo yang pertama dan servo yang kedua. Untuk joystick kita tidak perlu manggil library karena dia sifatnya perangkat ya, perangkat analog. Jadi di sini tetap secara library-nya cukup liquid crystal sama servo. Dan untuk ini pinnya, ini pin untuk button tombol ya, sama seperti video sebelumnya tidak dirubah. Nah, karena servonya ada dua, sekarang ada servo 6 dan servo 5. Jadi 6 ini maksudnya untuk menggunakan di digit 6, 5 di 5. Untuk lebih mudah mengingatnya ya, dodanya bertipe servo, ini variabelnya untuk servo 5 berarti yang bawah, servo 6 ini berarti yang atas. Kemudian untuk membaca posisi dari servonya, untuk baca servo 6 adalah menggunakan variabel pos, sedangkan untuk membaca servo 5 menggunakan pos RV 2. Ya, ini untuk membaca dari posisi dari servo 2. Kemudian untuk tadi terhubung penghubungnya, tersambung kemana dari joystick ini. Nah, di sini kita definisikan suatu konstanta namanya vert underscore pin. Nah, A0, nah ini berarti dia menunjukkan ke A0 ya, di defaultkan ke A0. Kemudian horizontal pin adalah sebagai defaultkan A1. Nah, define ini seperti aliasnya. Jadi A0 diganti namanya menjadi vertical pin dan A1 kita ganti nama jadi horizontal pin. Kemudian untuk tersambung ke data digitalnya, kita kasih nama cell pin, tersambung ke nomor 4. Jadi penamaan ini, angka 4 ini sesuai dengan data di sini, yaitu nomor 4. Yang ini sesuai yang A0, analog 0, dan analog 1. Kemudian untuk setupnya, ya untuk yang ini sekira sudah nggak perlu dibahas ya. Kita lihat yang untuk servo tesnya kita tambahkan 1. Jadi servonya sekarang ada 2, berarti ada servo 5 tersambung ke pin nomor 5. Ini pin nomor 5. Kemudian, nah ini sebagai input semua ini. Kita definisikan, ya analog ini adalah sebagai input. Jadi pin mode vertical pin input dan horizontal pin juga input. Ya. Kemudian untuk yang di sini yang digital, cell pin input pull up. Nah, tadi penggunaan pull up ini kenapa? Ini sudah saya kasih video sebelumnya ya. Oke. Setelah itu masuk ke initial servo. Nah, initial servo untuk mengeset posisi dari servo ini ya, dari batang servonya ini supaya defaultnya dia posisinya vertikal semua ya, sehingga kita gunakan satu perintah looping ya, mengirimkan dari 90 derajat kan posisinya dia defaultnya pasti 90 derajat pada saat pertama hidup diposisikan menjadi 0 derajat. Nah, keduanya ya. Ya, jadi yang pertama yang dikirim adalah variabel pos, kemudian yang dikirim adalah yang kedua adalah pos RP2, di mana pos RP2 sama dengan pos supaya nanti bisa bergerak bersamaan dalam pada saat inisialisasi awal. Oke, itu bagian ini saya servonya, kemudian bagian loopnya. Nah, bagian loopnya di sini kita membaca. Nah, kita membaca dari analog joystick ini, yaitu analog read, nah, horizontal pin. Nah, ini kita kasih nama variabelnya ORZ. Kemudian untuk vert, kita namanya variabel vert untuk membaca analog read yang bagian vertikal pinnya. Nah, hasil dari pembacaan ini nanti akan mendengar satu nilai. Nah, nilai itu angkanya berapa di sini? Nah, tadi menggunakan referensi yang di sini. Ya, angka-angka ini. Nah, di sini sudah didefinisikan, ya sudah diseleksi menggunakan perintah if, ya, menggunakan perintah if. Di sini untuk membaca clockwise strike ya. Jadi di sini untuk gerak ke kanan ya. Ini gerak ke kanan ini enggak saya tulis ya. Ini adalah clockwise untuk gerak ke kanan ya, right ini ya, gerak ke kanan. Jadi joystick ini nanti akan bergerak ke kanan ya. Jadi joystick ini bergerak ke kanan. Nah, bergerak ke kanan adalah dia mendeteksinya horizontalnya kurang dari 300 dan vertikalnya kurang dari 700 ya. Jadi kalau gerak ke kanan kita lihat di sini. Kita lihat yang right. Nilainya itu yang vertikalnya 0, horizontalnya 0, yang horizontalnya 0 dan vertikalnya adalah 512. Yang 0 sampai 512 sehingga di sini kita deteksi kalau kurang dari 300, 0 berarti kan kurang dari 300 dan 512 adalah kurang dari 700. Nah, jika mendeteksi datanya di area yang masuk area di sini, maka di sini nanti akan masuk. Nah, kemudian ditampilkan di sini tulisannya joystick clock SVR SV1 ya, kemudian di sini dikirimkan satu data derajat ya, data derajat
selama nilainya belum sampai bawah karena dia geraknya nanti ke kanan, ya, geraknya clockwise ke sini berarti sampai 180 derajat, sama belum nyampe 179 maka dia nanti akan dikirimkan terus, ya, kirimkan ke pos, kemudian ditampilkan dan kemudian dikirimkan ke servo nomor 6. Jadi servo 6. Kemudian untuk eh, membaca untuk perlawanan arah jarum jam, kemudian yang left berarti yang kiri, jadi nanti kita gerakan ke kiri mouse-nya. Nah, joysticknya kita gerakan ke kiri, maka di sini deteksinya bahwa horizontalnya lebih besar dari 700 dan vertikalnya lebih besar dari 300. Nah, jika berada di area ring ini, maka dia nanti akan membaca bahwa ini sedang bergerak ke kiri. Nah, bergerak ke kiri nanti akan mengontrol dari servonya ini, servo nomor 1, ya, bergerak counter clockwise, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Ini sama, ya, instruksi di sini sama seperti di atas, nanti akan diambilkan derajatnya dan di kirinya. Kemudian untuk posisi nanti joysticknya kita gerakan ke atas, nah di sini horizontalnya adalah kurang dari 700 dan vertikalnya lebih besar dari 700. Nah, bila berada di area ring ini, horizontalnya kurang dari 700 dan vertikalnya lebih besar dari 700, maka terbaca dia ke atas. Nah, untuk ke atas ini dia nanti mengendalikan servo nomor 2. Servo nomor 2 ini nanti adalah dia akan bergerak counter clockwise, ya. Jadi servonya udah mungkin ada posisi yang seperti ini, terus dia nanti bergerak ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Perintah bawahnya sama, nah hanya di sini dikirim ke servo 5. Ya, jadi kalau bawah ini ke servo 5. Dikirim data yang pos SRV 2 ini. Kemudian untuk membaca bahwa joysticknya diarahkan ke bawah, nah nilai horizontalnya kurang dari 700 dan vertikalnya kurang dari 300. Jika berada di area ring ini, maka nanti dia akan membaca bahwa dia digerakkan ke bawah, dan digerakkan ke bawah ini akan mengendalikan servo nomor 2 dan membuat servo nomor 2 nanti akan clockwise, ya, searah jarum jam, bergerak dia searah jarum jam atau bergerak ke kanan. Nah, kemudian datanya ditampilkan. Yang berikutnya di bawah ini button. Nah, ini sudah pernah saya bahas di VT sebelumnya, jadi saya nggak bahas, ya. Ini button yang hijau untuk membuat yang servo pertama saja, ya, bergerak ke kanan, dan yang kuning yang membuat servo yang pertama nanti counter clockwise, jadi yang hijau, dan yang green ini untuk clockwise. Oke, sekarang kita coba. Sama greetingnya, welcome Cafe Microchip. Nah, kita lihat nih dua-duanya bergerak mundur. Nah, udah sampai 0 dua-duanya. Sekarang ini kita mau gerakan kemana nih? Misalnya kita mau gerakan ke atas. Gerakan ke atas ini berarti dia akan mengontrol servo nomor 2. Ya, mengontrol servo nomor 2. Nah, kita klik di sini. Nah, dia nanti servo nomor, oh ya, ini dia akan gerak ke counter clockwise, ya. Maka di sini tidak ada perubahan. Kemudian kita klik yang bawah. Di sini servo nomor 2, nah dia akan bergerak clockwise, ya, dengan derajat yang nanti tampil seperti di sini. Ya. Nah, kemudian yang ini, yang sebelah kanan kita ini kita klik, nah dia akan menggerakkan servo pertama dan bergerak clockwise. Dan di sini ada informasi derajatnya. Nah, kemudian yang atas berarti kalau di sini akan mengembalikan servo nomor 2 counter clockwise, ya, atau putar ke arah kiri. Nah, dia kembali ke atas nih. Nah, kalau yang ini, yang ke sebelah kiri ini adalah, atau left ini, bagian left ini akan menggerakkan servo yang pertama, dia nanti bergerak ke kiri. Nah, ini saya ulang lagi, ini bisa nanti menggerakkan servo nomor 2. Nah, selama kita tekan, dia akan bergerak terus, ya. Nah, ini untuk mempercepat gerak servo, strateginya bisa dengan kita counternya itu lompatnya lebih dari 1 derajat, ya. Jadi kalau
Ini saya matikan dulu. Kita coba ya, kita coba modifikasi yang servo nomor 2. Nah, ini dia. Counter, misalnya ini counter clockwise ya, counter clockwise. Clockwise ya, maaf bukan counter clockwise, clockwise. Ini kita naiknya 55 ya, naiknya 55. Kita jalankan. Nah, ini berarti yang servo nomor 2 nanti dia akan bergerak clockwise ya. Kita coba jalankan. Ya, jadi dengan simulator ini bisa sangat membantu ya dalam Anda memahami Arduino ini. Jadi tidak langsung harus ke hardware, di mana kalau wiring ini lumayan makan waktu ya dan biaya, tapi dengan simulator ini kita cukup memahami konsepnya dan nanti kita bisa implementasikan ini ke hardware. Oke, nah ini kita coba ya. Kita lihat pergerakan yang servo 2, tadi yang sudah kita ubah. Oh ini yang atas, yang sekarang yang bawah. Nah, Anda lihat ini bergeraknya cepat ya. Anda lihat ini bergeraknya cepat karena dia lompatnya, Anda lihat angkanya dia lompatnya 5 derajat, 5 derajat. Ya, cepat. Nah, tapi kalau yang ini geraknya satu derajat ya, jadi lebih lambat. Jadi memang di sini untuk servo ini supaya kita bisa bergeraknya cepat, kita pergerakan derajatnya harus kita lebih besar ya. Jadi kalau 1 derajat dia akan lambat, 2 derajat, 5 derajat, 10 derajat, dan seterusnya dia akan bisa makin cepat. Kita lagi coba modifikasi lagi. Sekarang kita coba modifikasi yang clockwise ya, yang clockwise track ini kita coba lompatnya 10-10 ya, lompatnya 10-10. Oke, kita coba kita bandingin sekarang yang kita servo kedua. Tadi kan lompatnya 55 ya. Nah, yang sekarang yang kanan yang servo 1 lompatnya ini 10-10. Kita lihat. Nah, dia bergeraknya jauh lebih cepat. Karena dia lompatnya 10-10. Nah, kalau yang servo 2, nah dia juga bergeraknya cukup cepat tapi lompatnya 55 ya. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, karena lompatnya 1-1 dia bergeraknya jadi lambat. Ya, begitupun untuk servo yang 1. Karena dia bergeraknya 1 derajat, maka dia pun bergeraknya lambat. Oke, demikian semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin yang diketahui lebih lanjut, silakan di komen. Terima kasih.